Shalom Papa Mama, berikut adalah panduan orang tua membimbing anak-anak untuk mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari bantu anak-anak agar mereka beribadah dengan sungguh-sungguh di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV atau gadget untuk memutar ibadah online. Ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Ajaklah anak untuk mengikuti ibadah dengan baik, yaitu dengan cara ikut melakukan semua yang dilakukan kakak pembina seperti ketika ibadah di gereja. Papa Mama, anak-anak mengikuti teladan kita. Jadi, Papa Mama harus antusias juga mengikuti ibadah online. Papa Mama, tolong bantu anak mengerjakan gema. Materi gema dibagikan secara online. Terima kasih untuk bimbingannya. Mari sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jangan lupa ya, tetap rajin mengerjakan gema. Untuk anak-anak kelas besar yang mengerjakan gema full 1 minggu, kalian akan mendapatkan 7 kupon. Dan untuk kelas kecil, kalian akan mendapatkan 4 kupon. Untuk ayat hafalan yang kalian hafalkan setiap minggunya, kalian akan mendapatkan tambahan 1 kupon. Untuk Papa Mama, tolong dibantu ya adik-adik yang kecilnya untuk tetap membaca Alkitab di rumah. Adik-adik, jika kalian nggak ada keperluan, jangan keluar rumah ya. Dan ingat, jika kalian keluar rumah, kalian harus memakai masker. Dan jika kalian sudah pulang ke rumah, jangan lupa cuci tangan yang bersih, jaga kesehatan, makan yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersatu dalam doa antar generasi GBI Bandung, Jakarta, Bekasi, dan Tasikmalaya secara online. Ajaklah seluruh anggota keluarga Anda, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dan opa-oma pada hari Rabu 22 Juli 2020 jam 7 malam. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, selaku Ketua Sinode GBI. Firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Mari bangkit dan bersatu sebagai generasi yang akan mengalami Tuhan lebih lagi. Menjadi generasi yang perkasa, tangguh, dan berkemenangan. New normal, new spirit." Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Wah, gak kerasa ya, udah minggu pagi lagi. Sekarang Kak Maria ngajak semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi dengan penuh semangat buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya.
lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Engkau telah memberi kami kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati sekolah minggu ini supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang akan melayani. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Masih bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian markas iblis kuhancurkan. Masih semangat ya. Ayo nyanyi bareng-bareng. Tuh, gas. Iblis kuhancurkan, panji Yesus kutinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi ya. Markas iblis kuhancurkan, panji Yesus kutinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Nyanyi bareng-bareng. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syabgrador. Saya laskar Kristus, Syabgrador. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berserang, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syabgrador. Saya laskar Kristus, Syabgrador. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Amin. Semuanya yang merasa laskar Kristus masih tetap semangat di dalam Tuhan. Boleh duduk dan kita mau siapkan hati buat mendengar firman Tuhan. Yuk kita nyanyi dengan sungguh-sungguh buat Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga.
adik-adik semuanya, kita tutup mata, kita lipat tangan kita mau berdoa buat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak pembina yang akan menceritakan firman-Mu Tuhan. Tuhan, bantu kami supaya kami dapat mengerti apa yang telah diceritakan oleh kakak-kakak pembina. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kalau Pak Jokowi meminta kita untuk menjadi menterinya, membantu tugas-tugas presiden? Wah, tentu kita akan bangga, kita akan senang, kita akan berkata, aku nih menterinya Pak Jokowi, hebat, luar biasa. Tapi nggak gampang menjadi menterinya Pak Jokowi. Nah, bagaimana kalau Tuhan yang meminta kita untuk membantunya dalam pekerjaan Tuhan, menjadi alatnya Tuhan? Aduh, aku pasti bangga jadi alatnya Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan. Tapi gimana ya Kak? Jadi menterinya Pak Jokowi aja nggak gampang. Ini menjadi alatnya Tuhan. Aku kan nggak bisa begini, aku nggak bisa begitu, aku nggak mampu ini, aku nggak mampu itu. Pokoknya aku ini banyak kekurangannya, banyak kelemahannya Kak. Aduh, gimana ya? Nah, adik-adik, bagaimana? Apakah kamu mau menjadi alatnya Tuhan? Dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan kita. Apa yang firman Tuhan katakan? Yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan hari ini, ya adik-adik. Ketika suatu kali Musa sedang berjalan, dia melihat sesuatu yang aneh, yang ajaib. Musa melihat ada semak duri yang menyala-nyala. Tapi semak duri itu tidak terbakar oleh api. Maka Musa datang menghampiri semak duri itu. Tiba-tiba Tuhan berfirman di tengah semak duri yang menyala itu dan berkata, aku telah melihat penderitaan umatku bangsa Israel. Aku akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju suatu tempat yang berlimpah susu dan madunya. Dan Tuhan berkata, aku mengutus engkau Musa untuk menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, adik-adik, apa reaksi Musa pada saat itu? Musa menjawab demikian, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan menjawab demikian, aku akan menyertai engkau Musa. Tapi ternyata Musa masih ragu-ragu. Musa berkata lagi kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana kalau orang-orang itu, bangsa Israel itu, tidak mendengar perkataanku? Dan mereka berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan menjawab Musa demikian. Lemparkanlah tongkatmu. Musa melemparkan tongkatnya dan tiba-tiba tongkat itu berubah jadi ular. Musa kaget, bahkan Musa mau lari, tapi Tuhan berkata, pegang ekor ular itu. Ketika Musa memegang ekor ular itu, tiba-tiba ular itu kembali menjadi tongkat Musa. Kemudian Tuhan berkata demikian juga, masukkan tanganmu ke saku bajumu. Musa memasukkan tangannya ke saku bajunya.
Ketika ditarik kembali, tangannya seperti kena kusta, putih. Kemudian Musa memasukkan kembali tangannya ke saku bajunya. Ketika diangkat kembali, tangannya kembali normal. Nah, adik-adik, sesudah peristiwa itu, apa Musa langsung berkata, "Ya Tuhan, aku akan melakukan perintah-Mu"? Ternyata Musa masih merasa dirinya gak sanggup, adik-adik. Musa berkata, "Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku berat mulut dan berat lidah. Aku tidak pandai bicara. Bagaimana ini?" Tuhan kembali menjawab Musa adik-adik, berkata demikian, "Siapakah yang menciptakan mulut? Siapakah yang menciptakan lidah? Bukankah aku Allah? Aku akan menaruh perkataanku di mulutmu, di lidahmu." Nah adik-adik, sesudah itu apakah Musa langsung berkata, "Oke Tuhan, kalau begitu aku akan melaksanakan permintaanmu"? Aduh, ternyata Musa masih belum seperti itu adik-adik. Musa berkata, sekiranya bukan aku yang kau suruh, sekiranya ada orang lain yang akan melakukan perintahmu itu. Akhirnya Tuhan marah juga adik-adik. Tuhan berkata demikian, "Bukankah ada saudaramu Harun? Maka dia yang akan menyertai kamu, dia akan berbicara." Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar. Musa merasa dirinya tidak mampu. Musa merasa dirinya tidak sanggup. Musa merasa, "Siapakah aku?" Musa berkata, "Bagaimana kalau orang-orang itu tidak percaya kepadaku?" Musa berkata lagi, "Aku ini berat bibir, berat lidah, tidak pandai berkata-kata." Tapi apakah sesudah Musa berkata demikian terus Tuhan berkata, "Oh, kalau begitu ya udah, tidak apa-apa Musa, aku akan mengutus orang lain"? Ternyata tidak, adik-adik. Tuhan sudah menetapkan Musa yang akan Tuhan utus menghadap Fir'aun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan tetap mau memakai Musa dengan segala kelemahannya, dan kita akan tahu nanti pada cerita-cerita selanjutnya bagaimana Tuhan memakai Musa luar biasa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik, hari ini kita belajar dari cerita Musa. Musa yang merasa tidak mampu, Musa yang merasa punya kelemahan, Musa yang merasa punya kekurangan. Tetapi Musa dipakai Tuhan. Dan nanti kita akan dengar cerita bagaimana Musa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib karena Tuhan. Adik-adik, ketika Pak Jokowi memilih menteri, pasti orang itu spesial, orang itu pandai, orang itu harus mampu untuk mengatur kementerian yang dipimpinnya. Itu syaratnya. Tapi ketika Tuhan memilih seseorang, Tuhan bukan melihat kemampuannya, Tuhan bukan melihat kehebatannya, tapi Tuhan melihat hatinya. Meskipun kita lemah, meskipun kita punya kekurangan, Tuhan berkata, "Aku akan menyertai engkau." Dan ingat adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Kita menjadi manusia ciptaan baru di dalam Tuhan yang memiliki kuasa. Bukan itu saja, adik-adik. Tuhan juga menyediakan seorang penolong buat kita. Siapa? Ya, Roh Kudus yang akan senantiasa menolong kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan
sehingga kita bisa menjadi alat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini, adik-adik. Yuk kita sama-sama berkata, aku mau menjadi alat Tuhan. Aku mau bekerja dalam pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya bisa, bukan karena aku hebat, tetapi ada Tuhan bersama kami. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, sekarang kita bisa berkata seperti apa yang Yesaya 6 ayat 8c katakan. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c berkata, ini aku, utuslah aku. Wah, ayat hafalannya pendek sekali ya, jadi pasti semuanya bisa. Sekali lagi yuk, kalian pasti sudah hafal. Yesaya 6 ayat 8c berkata, ini aku, utuslah aku. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kalau sebelum mendengarkan firman kami berkata, aku tidak mampu, aku tidak layak, aku tidak bisa untuk menjadi alatnya Tuhan. Tapi sesudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana Tuhan memakai Musa dengan luar biasa, meskipun Musa merasa tidak mampu. Sekarang setelah mendengarkan firman itu, kami mau berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekurangan kami bukan orang-orang yang hebat, kami bukan orang-orang yang luar biasa, tapi Tuhan yang menjadikan kami orang-orang hebat. Tuhan yang menjadikan kami luar biasa, karena Tuhan menyertai kami, karena Yesus yang sudah memperbarui hidup kami dan menebus dosa-dosa kami, karena kami memiliki penolong yang luar biasa, Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang menyertai kami, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan yang layak, yang berkenan kepada Tuhan, yang menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jangan lupa ya, tetap rajin mengerjakan gema. Untuk anak-anak kelas besar yang mengerjakan gema full 1 minggu, kalian akan mendapatkan 7 kupon. Dan untuk kelas kecil, kalian akan mendapatkan 4 kupon. Untuk ayat hafalan yang kalian hafalkan setiap minggunya, kalian akan mendapatkan tambahan 1 kupon. Untuk papa mama, tolong dibantu ya adik-adik yang kecilnya untuk tetap membaca Alkitab di rumah. Adik-adik, jika kalian nggak ada keperluan, jangan keluar rumah ya. Dan ingat, jika kalian keluar rumah, kalian harus memakai masker. Dan jika kalian sudah pulang ke rumah, jangan lupa cuci tangan yang bersih, jaga kesehatan, makan yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersatu dalam doa antar generasi GBI Bandung, Jakarta, Bekasi, dan Tasikmalaya secara online. Ajaklah seluruh anggota keluarga Anda, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dan opa-oma, pada hari Rabu 22 Juli 2020 jam 7 malam. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, selaku Ketua Sinode GBI. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Mari bangkit dan bersatu sebagai generasi yang akan mengalami Tuhan lebih lagi. Menjadi generasi yang perkasa, tangguh, dan berkemenangan. New normal, new spirit. Roma 12 ayat 17 janganlah membalas
membalas. Janganlah membalas. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan dan kejahatan. Dan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi Semua orang. Amin. Hai adik-adik, apa kabarnya? Shalom. Senang sekali hari ini kakak menemui kalian. Baik-baik ya di rumah ya. Kakak juga baik di sini. Udah kangen sekolah minggu? Sama kakak juga kangen pengen ketemu kalian. Hari ini kakak mau ajak kalian melakukan aktivitas di rumah. Ada 3 bahan yang kalian butuhkan. Cara membuat play-doh: pertama, masukkan terigu ke dalam mangkuk, kemudian garam, kemudian masukkan air sedikit-sedikit, lalu aduk. Kalau kurang air, tambah lagi, aduk lagi, aduk terus ya sampai kalis. Oh, kurang air ya, aduk lagi, aduk. Kalis itu apa sih kak? Kalis itu tidak menempel di tangan ya. Aduk terus. Sesudah kalis, kita akan memberikan pewarna. Bebas ya, kalian mau warna apa? Diulen di tangan, diremes-remes sampai pewarnanya rata. Tidak ada putih-putihnya lagi ya. Tambah lagi kalau kurang terang warnanya. Diulen lagi, ulen terus sampai tercampur rata warnanya. Kalau sudah rata, hasilnya akan seperti ini. Nah, tadi mau tahu hasil karya kakak? Ini dia. Kakak suka bunga, jadi kakak membuat bunga. Kalian suka apa? Kalau kalian suka mobil-mobilan, kalian bisa bikin mobil-mobilan. Kalian suka baju, kalian bisa bikin baju. Bebas kreasi kalian sendiri ya. Nanti kalau udah selesai,